dan pantai, situasi tidak sepenuhnya aman. Mereka menghadapi banyak tantangan di tengah pelarian mereka. Selain ledakan dan kebakaran, mereka juga harus menghadapi suhu dingin dari air sungai dan laut, serta kekurangan makanan dan air minum. Dalam keadaan darurat ini, banyak dari mereka yang hanya bisa bergantung pada insting bertahan hidup mereka sendiri. Di beberapa lokasi, pasukan penyelamat dan militer Israel mencoba membantu evakuasi warga yang terjebak di area-area berbahaya. Namun, dengan skala kehancuran yang begitu besar, tidak semua orang dapat segera dievakuasi. Banyak jalanan yang hancur sehingga sulit bagi kendaraan penyelamat untuk mencapai lokasi-lokasi yang paling terdampak. Ini membuat upaya evakuasi menjadi lambat, sementara warga yang berada di sungai dan pantai harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menderita hipotermia karena terlalu lama berada di dalam air. Anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang lemah kondisinya mengalami kesulitan bertahan di suhu dingin, sementara api dan asap terus mendekat dari kejauhan. Beberapa di antara mereka juga mengalami luka-luka akibat ledakan dan puing-puing yang berterbangan saat serangan terjadi. Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang serius di Israel. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka akibat serangan, sementara yang lainnya kehilangan anggota keluarga dalam serangan rudal yang brutal ini. Fasilitas kesehatan kewalahan dengan jumlah korban luka-luka yang terus bertambah, sementara suplai medis semakin menipis. Rumah sakit di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa penuh sesak dengan korban yang terluka akibat ledakan, kebakaran, dan inhalasi asap. Banyak yang membutuhkan perawatan segera, tetapi sumber daya yang ada terbatas membuat tenaga medis bekerja tanpa henti. Pasokan listrik di banyak daerah juga terputus, memperburuk situasi karena rumah sakit harus beroperasi dengan generator cadangan yang tidak selalu cukup untuk menangani kebutuhan yang begitu besar. Di sisi lain, pasukan militer Israel yang biasanya berada di garis depan kini juga harus memfokuskan upaya mereka untuk melindungi warga sipil. Mereka bekerja keras untuk mengevakuasi orang-orang dari daerah yang paling terdampak dan memastikan bahwa jalur-jalur evakuasi tetap terbuka. Namun, tantangan yang mereka hadapi sangat besar, terutama karena ancaman serangan lanjutan dari Iran masih ada. Setelah serangan rudal yang menghancurkan ini, Israel kini menghadapi tugas besar untuk memulihkan diri. Kerusakan infrastruktur yang begitu parah membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki. Sementara ribuan warga yang kehilangan rumah mereka perlu tempat penampungan dan bantuan darurat. Meskipun situasinya sangat sulit, ada harapan bahwa masyarakat internasional akan berperan dalam membantu Israel bangkit dari kehancuran ini. Berbagai organisasi kemanusiaan sudah mulai mengirimkan bantuan, baik berupa makanan, obat-obatan, maupun perlengkapan darurat lainnya. Di samping itu, upaya rekonstruksi juga mulai direncanakan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan Iran telah menciptakan situasi darurat di Israel, di mana ribuan warga terpaksa melarikan diri ke sungai dan pantai untuk menyelamatkan diri dari kobaran api dan ledakan dahsyat. Kondisi ini memperlihatkan betapa gentingnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan bagaimana warga sipil menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai.